Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, selamat bergabung dan berjumpa lagi dengan Pak Sriyadi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Sri mau menyampaikan tema tentang proses perumusan Pancasila. Saudara-saudara semua, di dalam proses perumusan Pancasila itu dalam sejarahnya cukup panjang. Dan memang Pancasila itu dirumuskan ketika Indonesia dijanjikan oleh Jepang mau diberi kemerdekaan. Kita tahu bahwa kita dulu dijajah oleh Belanda. Lalu tahun 1939 datanglah bangsa Jepang dan mengambil alih kekuasaan Belanda. Sejak tahun 1939 Jepang berkuasa sampai 1943. Dan setelah itu datanglah Belanda yang didukung oleh sekutu. Sehingga di situ memang Jepang itu harus menghadapi Belanda dan sekutu. Nah, untuk menambah kekuatan Jepang, maka Jepang meminta pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu Jepang dengan janji mau diberi kemerdekaan. Tetapi dalam perjalanannya ternyata Jepang itu tidak mampu menahan gempuran dari Belanda yang didukung oleh sekutu. Dan menginjak tahun 1945 ada tanda-tanda kekalahan Jepang dari sekutu atau Belanda. Nah, dari situlah para pemuda-pemuda Indonesia itu melihat bahwa tidak mungkin Jepang memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Maka tidak ada cara yang harus diambil kecuali memerdekakan sendiri. Maka dimulailah proses untuk membentuk atau menyusun sebuah dasar negara. Nah, dasar negara yang didiskusikan atau dikaji oleh para pemuda-pemuda Indonesia itu diawali dari apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 lewat pidatonya. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila dengan 5 sila. Sila pertama adalah perikebangsaan. Sila kedua perikemanusiaan. Sila ketiga periketuhanan. Sila keempat perikerakyatan. Lalu sila kelima kesejahteraan. Tetapi ternyata apa yang disampaikan Mr. Muhammad Yamin di dalam pidatonya berbeda dengan teks yang disampaikan. Sedangkan teks yang disampaikan atau ditawarkan oleh Mr. Muhammad Yamin itu berisi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Sila ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin lewat surat tertulis ini, kelihatannya memang ide sila-sila Pancasila yang sekarang kita jadikan dasar negara itu tidak jauh dari idenya Mr. Muhammad Yamin. Cuma sila kedua dan ketiga itu kan agak dibalik. Lalu yang berikutnya adalah ide yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan disampaikan tepat tanggal 1 Juni tahun 1945. Maka di era Presiden Megawati, tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Dan Insinyur Soekarno itu dianggap sebagai Bapak Pancasila. Ya, ini tentu banyak tarik ulur tentang politik. Karena memang kalau kita lihat dari isi-isinya itu yang mengarah pada Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah ide dari Mr. Muhammad Yamin.
Lah, isi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu juga ada 5. Yang pertama adalah sila 1 mengenai internasionalisme dan perikemanusiaan. Sila kedua, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Sila ketiga, mufakat dan demokrasi. Lalu sila keempat, kesejahteraan sosial. Sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak berhenti di situ, Insinyur Soekarno juga menawarkan namanya Trisila. Sila 1, sosionasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Sila kedua, sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga adalah sila ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata ide Trisila itu masih diringkas lagi menjadi ide namanya Ikasila dengan gotong royong. Dan kata-kata gotong royong sampai saat sekarang selalu digunakan untuk bersemangat, untuk bekerja untuk membangun bangsa ini. Ini selalu digunakan kata-kata gotong royong. Bahkan ketika era Presiden Megawati, kabinetnya pun diberi nama Kabinet Gotong Royong. Nah, dalam perjalanannya sejak bulan Mei lalu bulan Juni diadakan rapat maraton secara intensif oleh tokoh-tokoh bangsa ini yang disebut dengan Panitia 9. Dan dari Panitia 9 ini yang dianggotai oleh Insinyur Soekarno, Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Kiai Abdul Kahar Muzakir, lalu Abi Kusno, Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim, maka lewat rapat dan diskusi maraton, maka tepat tanggal 22 Juni tahun 1945 dihasilkan apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini setelah dicermati ternyata ada tarik ulur, khususnya bagi saudara kita yang ada di Indonesia Timur, yang notabene adalah berlatar belakang non-muslim. Karena memang sila 1 itu diwajibkan bagi menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluk-pemeluknya tentu orang Islam. Sehingga tarik ulur cukup panjang. Lalu yang terakhir yang sangat getol adalah tokoh Muhammadiyah, namanya ada satu tokoh Muhammadiyah yang dengan getolnya ingin mempertahankan ini Piagam Jakarta. Tetapi karena mediasi yang cukup panjang, akhirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah pun menyetujui bahwa sila pertama itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka sejak itulah terbentuk rumusan Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang isinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata perjalanan sejarah tidak berhenti di situ. Tepat tahun akhir 1849 itu ada agresi Belanda pertama dan kedua yang ingin merebut lagi Indonesia dari kemerdekaan, karena memang Belanda dan Sekutu belum mengakui. Maka datanglah Belanda yang didukung oleh Sekutu untuk mengambil alih yang disebut dalam sejarah adalah agresi Belanda pertama dan kedua. Nah, ketika itu memang hampir semua wilayah sudah direbut kembali oleh Belanda, tinggal satu-satunya wilayah adalah Yogyakarta. Nah, ketika Yogyakarta masih berdiri dengan tegak, maka negara kita pun konstitusinya itu bukan negara Indonesia, tapi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, sila Pancasila yang
dijadikan dasar negara isinya adalah sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga kebangsaan, sila keempat kerakyatan, lalu sila kelima keadilan sosial. Dan ternyata tahun 50 Belanda angkat kaki dari Indonesia karena memang perjuangan Indonesia luar biasa dan didukung oleh negara-negara yang mengakui tentang kemerdekaan Indonesia. Maka terus muncul Undang-Undang Dasar sementara sampai 5 Juli 59. Isinya juga sama, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga kebangsaan, sila keempat kerakyatan, lalu sila kelima keadilan sosial. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan yang beredar di kalangan masyarakat, tagnya berbeda. Tag yang beredar di masyarakat, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga kebangsaan, sila keempat kedaulatan rakyat, sila kelima keadilan sosial. Lah, setelah dalam proses berjalan cukup panjang, karena kita tahu adik 5 Juli 59 terjadi dekret presiden. Presiden mengeluarkan dekret presiden dengan pembubaran parlemen dan juga pembubaran kabinet. Setelah itu Presiden Soekarno mengangkat 100 menteri untuk mendukung kekuasaannya. Bahkan salah satu keputusannya itu di parlemen itu adalah mengangkat presiden seumur hidup. Tapi dalam sejarah terjadilah sejarah yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia tentang G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI tepatnya tahun 65. Dan pemberontakan G30 SPKI ternyata gagal dan digagalkan oleh Angkatan Darat. Maka tahun 1966 muncullah musyawarah luar biasa MPRS yang isinya salah satunya adalah penurunan pencopotan Presiden Soekarno selaku presiden, lalu pengangkatan PJ Presiden adalah Letnan Jenderal Soeharto. Juga di dalam sidang MPRS menghasilkan ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 66 yang isinya adalah yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan setelah presiden atau pejabat presiden berkuasa hampir 2 tahun, maka tepat 13 April tahun 1965 muncullah Impres Instruksi Presiden nomor 12 tahun 68 yang ketika itu adalah presidennya Letnan Jenderal Soeharto yang memperkuat tentang bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itulah adik proses terbentuknya atau tersusunnya dasar negara Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.